Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Rabbnya. Lalu Syekh Arsyad mengatakan, hakikat mengenal diri ada 3 perkara. Hakikat mengenal diri ada 3 perkara di halaman 2. Kita ringkas. Pertama, jalur pintas. Yang pertama, mengenal bahwa diri kita bersumber dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad disebut Abul Arwah. Ingat-ingat istilah itu. Ahmad disebut dengan Ummul Arwah, induknya sekalian ruh. Mungkin kalau diterjemahkan ibu kurang pas, tapi diterjemahkan induk, sumber. Jadi kulit, tulang, darah, bulu-bulu, rambut di badan, alam semesta ini, tanah, air, api, semuanya, tumbuhan, batu, semuanya adalah pancaran daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang di situ levelnya, tapi kebanyakan orang ini jadi majzub, jadi mabuk. Maka jangan heran, negeri Banjar ini dulu banyak wali-wali mabuk. Bukan mabuk tua, mabuk Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran ada guru-guru yang aneh dulu. Ini karena kajian Nur Muhammad, ada kerinduan yang tidak tahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu yang kedua disebut ma'rifatul maut. Bahasanya mematikan diri sebelum mati. Ini pun bukan hadis Nabi, tapi ini kalam Sayyidina Umar. Tapi mungkinkah Umar mengajar sesuatu kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin enggak? Maka para sufi tidak berani menyebut ini kalam Umar. Mereka mengatakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar ada 1-2 ustadz menfatwakan seseorang tokoh di luar sana dianggap sesat cuma karena mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, hadis. Itu hadis palsu. Kalau ma'rifatmu benar, kasyafmu benar, nabimu akan nebur kamu bahwa itu bukan hadisku. Mana bisa begitu ya? Justru kalau ma'rifat dia benar, terjadi seperti Imam Ibn Arabi. Imam Ibn Arabi bermimpi bertemu Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu bukan hadis seperti kata-kata orang di luar sana? Apa kata Nabi dalam mimpinya? Enggak, itu halamku, itu hadisku. Maka siapa saja yang mengikuti ajaran tasawuf, ajaran ma'rifat, ajaran ketuhanan, apalagi istilah orang Banjar, ilmu apa? Ketuhanan, ilmu ma'rifat. Kalau dulu di kampung saya disebut ilmu hakikat. Maka mereka pasti menyebut kalam ini hadis Nabi secara rohani, meskipun secara ilmu hadis bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, ma'rifatul maut. Disebut juga itu mati maknawi. Mati maknawi. Ya. Dan yang ketiga, di halaman ketiga disebut ma'rifatul fana, mengetahui ilmu mengenai fana. Fana itu artinya lenyap, karam. Bukan berarti hamba bersatu dengan Tuhan, itu mustahil. Allah qadim, hamba itu hadis baru, maka tidak ada penyatuan antara yang baru dengan yang qadim Allah Ta'ala. Yang ada sang baru ini seperti kita merasa dirinya tiada. Yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Itu namanya ma'rifatul fana. Ma'rifatul fana ini jika diolah tidak diteruskan ke ma'rifat berikut, jadilah seperti Syekh Abdul Hamid, Datuk Ambulu. Tapi jika diteruskan ungkapannya, dia menjadi ma'rifatul baqa.
Di Ma'rifatul Baqa kembali kesadaran si hamba. Ketika Ma'rifatul Fana ditanya Syekh Abdul Hamid, siapakah engkau? Jawabannya Allah. Sama seperti Syekh Siti Jenar, sama seperti Al-Hallaj. Man anta? Anda siapa? Allah. Itu bukan dia yang jawab. Kalau dia yang jawab batal. Karena Syekh Abdul Hamid makhluk. Dia benda baru, bukan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana kok itu bisa terjadi? Pernah terbayang nggak Nabi Musa dapat kalam Allah di Bukit Tursina, masuk goa? Itu Allah berbicara lewat apa? Allah menggunakan alam semesta yang ada di situ lalu berbicara. Tapi kalamnya tanpa huruf dan suara, kalamnya tidak menyatu pada benda. Apa rahasianya? Hanya Nabi Musa dan Allah yang tahu. Ya, itu rahasia-rahasia mereka, itu rahasia para nabi. Jika Allah dapat menggunakan bukit, cahaya sebagai media berbicara, maka Allah juga bisa mengkalamkan namanya pada nama hamba bernama Al-Hallaj, hamba bernama Abdul Hamid, hamba bernama Siti Jenar. Cuma mereka mabuk di situ, tidak terus. Karena lautan itu dia sangat dalam. Samudra fana itu sangat dalam. Jika dia berhenti di situ, dia akan terus tenggelam, tidak bisa kembali. Dalam bab hakikat mereka benar, tapi dalam bab syariat mereka melanggar syariat Muhammad secara ilmu zahir. Atas dasar itulah ahli fikih yang zahir menghakimi mereka. Inilah terjadi kenapa Sunan Kalijaga merestui penghakiman Syekh Siti Jenar. Kenapa? Sederhananya Sunan Kalijaga berbicara begini, Nabi Muhammad lebih tinggi dia apa ente? Kata Sunan Kalijaga kepada Syekh Siti Jenar, itu tinggi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernahkah berbicara seperti kamu? Anallah, aku Allah. Sayangnya Syekh Siti Jenar tidak menjawab dengan pas. Seandainya dia menjawab dengan pas, ada jawabannya. Tahu jawabannya? Mau dibocorkan malam ini? Ada rahasianya, saya nggak mau kasih tahu. Seandainya beliau menjawab begitu, dan begitu juga seandainya Al-Hallaj menjawab dengan cara itu, dia akan selamat daripada penghakiman ahli zahir. Itu, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Tapi kita tidak boleh sama sekali ada pandangan hina kepada Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar, Datuk Ambulu, nggak boleh. Mereka itu kekasih-kekasih Allah yang mabuk pada lautan fana. Ya. Tapi karena zahirnya terlihat oleh ahli zahir melanggar, sebenarnya tidak. Kalau mereka paham, kan orang mabuk kena hukum nggak? Orang mabuk nggak kena hukum. Inilah kelebihan daripada Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau tidak mau lama berputar di samudra fana. Dia lanjutkan dengan izin Allah terus kepada maqamul baqa. Bukan berarti Syekh Siti Jenar tidak sampai ke baqa. Baqanya pada fana dia. Ya, nanti pusing kalau saya bahas itu terus ya.